Marilah kita mulai dengan mengucapkan wandana. Okay. Handamaya Pubabagana Makara Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dan waktu saya serahkan kepada Bu Magda ya untuk mulai. Kita ada beberapa pertanyaan. Jadi apakah sebaiknya kita mulai dengan sedikit pengenalan dulu? Jadi mau ini dulu ya, kayak review dulu dari saya gitu ya. Oke. Boleh? Ya. Terima kasih. Sebenarnya yang ini gampang ya, yang istisar perasaan ini ya. Seharusnya teman-teman nggak ada kesulitan kan ya dalam setelah mendengar di YouTube gitu. Oke. Jadi sekarang kita sudah di bab 3 dari Abhidhamma Sanggaha. Bab 3 itu dinamakan Pakinaka Pariseda. Jadi bab tentang serbaneka berjenis-jenis ya. Jadi di sini kita akan belajar, kan kita sudah belajar ada cipta dan kemudian ada 52 cetasika ya. Saya kembali dulu. Nah, dan yang kita sudah pelajari 89 kesadaran itu cita itu sebenarnya walaupun ada 89 atau 121 tapi karakteristiknya kan hanya ada satu, yaitu menyadari adanya objek. Ya, jadi sebenarnya cita itu hanya dihitung satu paramata dhamma, satu realitas hakiki. Kemudian kita sudah belajar 52 cetasika. Nah, kalau 52 itu karena masing-masing punya karakteristik individu masing-masing, maka mereka adalah 52 paramata yang berbeda, paramata dhamma yang berbeda ya. Jadi kita sudah belajar 53 paramata dhamma ya. Nah, sekarang di bab ini dhamma-dhamma tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan 6 kategori. Yang pertama adalah wedana, kemudian perasaan ya, kemudian hetu akar, fungsi itu kica ya, kemudian pintu. Jadi perasaan berarti perasaan apa yang menyertai saat kemunculan dari cita tersebut ya. Kemudian hetu berarti akar apa yang menjadi akar dari kemunculan kesadaran tersebut. Kemudian fungsi dari kesadarannya, terus dari pintu yang mana mereka itu bertemu dengan objeknya, dan juga tentang objek-objek apa saja yang bisa diambil oleh kesadaran tersebut. Ya, terakhir adalah disokong oleh landasan apa saat kemunculannya ya. Jadi ini nanti kita akan belajar tentang 6 kategori ini. Nah, teman-teman sudah belajar mendengar tentang ceramah Bante Keminda mengenai ikhtisar perasaan. Nah, ini di sini memang di ikhtisar perasaan itu pertama-tama itu terdapat 3 jenis perasaan, yaitu suka, duka, aduka, masuka. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ini menjawab pertanyaannya dari Sis Lili ya. Maksudnya kenapa sih kok ada perasaan ada bisa 1 jenis, 3 jenis ya, kemudian 5 jenis. Nah, itu sebenarnya adalah istilahnya keindahan dari ajaran gitu ya. Karena Buddha saat menyampaikan ajarannya itu tergantung pada individunya. Nah, kalau dari individu itu kadang masuknya dari mungkin lebih baik dari dari duka saja, ya ada yang mungkin lebih bisa memahami dari 3 jenis perasaan, ada yang 5 dan seterusnya. Bahkan di Bahu Wedaniya Sutta itu bisa didengarkan juga di YouTube atau baca di Gahapati Waga ya, yang buku Majjhima Nikaya yang terbitan DBS juga yang sudah diterjemahkan oleh Asim Keminda. Itu ada khotbah tentang perasaan atau Bahu Wedaniya Sutta. Nah, di situ ada percakapan antara salah satu bante dengan tukang kayu ya. Jadi mereka mendebat
yang tukang kayunya mengatakan bahwa Buddha hanya mengajarkan kalau nggak salah ingat ya satu perasaan, sedangkan Bantengnya bilang enggak ada 3 gitu ya. Nah terus karena yang Arya Ananda mendengar itu kemudian menyampaikan ke Buddha, kemudian Buddha mengatakan bahwa Buddha mengajarkan satu perasaan dengan alasan ya, mengajarkan 3 perasaan dengan alasan, mengajarkan tentang 5 perasaan dengan alasan, mengajarkan 36 perasaan dengan alasan. 6 dulu ya, 6 perasaan dengan alasan. Kemudian juga 18, kemudian 36, kemudian 108 ya. Jadi banyak sekali kalau misalnya nanti teman-teman baca di Sutta gitu, jangan bingung kalau misalnya kok ini di sini baginya jadi 6 perasaan, di sini baginya jadi 18 perasaan, di sini jadi 108 perasaan gitu ya. Angka tertinggi 108 ya, nggak ada lagi. Nah, itu jangan bingung ya. Jadi ini adalah variasi dari ajaran, oke. Nah, kalau misalnya di Abhidhamma memang kita nanti membaginya berdasarkan 5 indria ya. Jadi dibahas dari 5 perasaan. Perasaan kalau kita bagi 3 itu adalah suka, duka, aduka, dan aduka masuka. Jadi bukan duka dan bukan pula suka ya. Kemudian kalau kita di sini kita lihat perasaan suka hanya ada 1, yaitu di kesadaran tubuh resultan yang baik, yaitu di kusala wipaka kaya winyana. Itu kan munculnya dengan suka wedana ya. Kemudian yang disertai dengan perasaan duka, ini duka wedana, ini adalah duka wedana yang muncul di akusala wipaka, yaitu yang di duka kaya winyana. Ya, ini teman-teman sudah paham ya? Oke. Ini sudah. Kemudian kita boleh ini. Nah, kalau misalnya dibagi 5, berarti kita bagi berdasarkan indrianya ya. Jadi kita nanti di bab 7 kita akan belajar ada 21 indria, 5 diantaranya adalah perasaan ya, ada sukindria, dukindria, somanasindria, domanasindria, upekindria ya. Indria ini maksudnya apa? Indria itu diumpamakan seperti raja gitu ya. Jadi yang penguasa. Jadi saat misalnya dukindria yang menjadi penguasa, maka kan kita tahu ya cita itu dia muncul bersama dengan cetasika, dan wedana ini selalu ada karena dia termasuk sahabat cita sadaranas ya. Jadi setiap kemunculan cita selalu diikuti oleh wedana, dan tentu juga ada cetasika yang lainnya. Tapi di saat perasaan duka ini menjadi dukindria, menjadi indria ya, dia jadi penguasa, maka dia sangat menonjol ya. Mungkin misalnya kejadian kita kepentok gitu ya, pas timbul rasa sakit itu, nah saat itu perasaan duka itu yang menonjol, dia jadi penguasa gitu ya, istilahnya begitu. Jadi itu maksudnya indria, nanti di bab 7 akan dibahas lagi. Nah, kalau misalnya kita bagi berdasarkan tubuh ya dan mental, maka kita sudah paham kalau tubuh itu yang masuk ke wilayah tubuh itu adalah duka wedana yang tadi yang menyertai duka yang menyertai kaya winyana ya, dan suka wedana yang menyertai kaya winyana ya, itu yang dianggap wilayah tubuh. Oke. Kemudian sisanya yaitu somanasa, domanasa, UPK itu murni mental gitu ya, murni dari mental. Walaupun sebenarnya suka wedana dan duka wedana ya, walaupun dia adalah dianggap wilayah tubuh itu karena mereka muncul dengan harus melalui landasan tubuh gitu loh ya. Padahal ya perasaan itu ya tetap mental istilahnya. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi perasaan suka dan perasaan duka yang menyertai kaya winyana itu juga sebenarnya adalah mental ya, bukan rupa gitu ya. Karena dia kan perasaan ya, cuma untuk kemunculannya mereka melalui landasan tubuh gitu. Oke, sedangkan yang lainnya itu memang murni mental gitu ya, dari landasan
batin gitu. Kemudian ini kita boleh skip. Oke, ini sebab-sebab kemunculannya ya. Biasanya suka wedana itu karena merasakan objek sentuhan yang menyenangkan. Duka wedana ini yang buat kaya winyana ya, itu karena merasakan objek sentuhan yang tidak menyenangkan. Ya, objek sentuhan itu kan objek untuk dari pintu tubuh gitu ya. Kemudian somanasa wedana itu merasakan objek yang secara alamiah. Jadi saat kita menerima objek yang secara alamiah itu menyenangkan atau kita mengasumsinya sebagai menyenangkan, somanasa wedana bisa muncul ya. Nubanasa wedana juga begitu. Kita menerima objek yang tidak menyenangkan ya atau diasumsikan tidak menyenangkan, domanasa wedana bisa muncul. Oke. Nah, kalau UPK wedana itu karakteristiknya merasakan objek yang netral ya. Jadi bukan yang sangat menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, tapi netral saja. Atau yang menyenangkan biasa-biasa saja gitu. Oke, kemudian untuk objek sendiri apa yang disebut tidak menyenangkan itu adalah objek yang tidak disukai ya, yang tidak dicari, yang tidak menarik dan biasanya tidak memikat hati, terus tanpa keberhasilan. Maksudnya adalah karena itu adalah dikondisikan oleh kama yang tidak baik ya, dikondisikan oleh buah kama yang tidak baik ya, jadi bukan dari kama yang baik. Sedangkan yang menyenangkan tentu kebalikan dari itu. Objek menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sudah dijelaskan juga ya, berarti oleh Bante di YouTube, tergantung dari Majjhima Kasata ya, jadi makhluk kebanyakan ya, yang tingkat sosialnya menengah ya, bukan raja atau orang yang kaya sekali, bukan juga orang yang miskin sekali ya. Jadi secara general ya itu menganggapnya menyenangkan, maka itu objeknya menyenangkan gitu ya. Bisa juga ini yang lebih objektif ya, ini adalah lebih objektif. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat bahwa kesadaran resultan yang mengambil objek tersebut adalah dari kelompok kusala wipaka ya, misalkan ini ada satu objek bentuk ya, objek bentuk itu adalah objek untuk kesadaran mata. Bila kesadaran mata yang muncul itu adalah dari yang kusala wipaka, kusala ahetuka ya, ahetuka kusala wipaka, maka itu adalah objek yang menyenangkan. Itu objektif sekali ya. Tapi kalau misalnya kesadaran mata yang muncul adalah dari akusala wipaka, maka itu adalah objek yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, tentu ini tidak bisa kita lihat dalam keadaan sehari-hari ya. Mungkin ini juga harus yang meditasinya udah bagus banget gitu ya. Nah, kemudian bisa berdasarkan pintu ya. Di ceramah juga Bante sudah tentu sudah menyampaikan contoh-contohnya kan, misalkan kayak apa ya, emas ya, kalau di buku itu ada batang emas ya. Batang emas itu untuk sebagai, kalau dari pintu mata itu adalah objek yang sangat menyenangkan ya, tidak ada yang pungkiri ya itu ya. Nah, tapi kalau misalnya dilempar kena tubuh gitu ya, dari pintu tubuh itu adalah objek yang tidak menyenangkan. Jadi ini tergantung pintu ya. Nah, kadang yang Mulia Ligi Sayadaw itu juga menambahkan kadang tergantung cuaca juga. Misalnya pada saat summer, maka api adalah objek yang tidak menyenangkan. Saat winter, api adalah objek yang menyenangkan gitu. Ya, jadi banyak ininya. Tapi yang paling objektif ya adalah yang ini. Oke. Oke, nah sekarang ini hitung-hitungannya. Dari 89 atau 121 cita, sekarang kita mau mengelompokkan nih berdasarkan perasaan ya. Jadi kita tahu yang disertai dengan sukacita dalam hal ini adalah somanasa wedana, itu ada 62. Ini kita lihat apa saja ya, ada 62. Mungkin teman-teman mau membantu menghitung. Kita mulai dari paling atas, apa dulu kelompoknya? Loba mula cita. Ada berapa? 4. Oh, dari loba mula cita 4.
Terus Kemudian dari kelompok Ahetuka ya. Dari Ahetuka, ini suka tidak termasuk di sini ya? Dari enggak. yang suka Wedana ya. Oke. Mm. Ayo bawa ini testing nih. Satu. Hah? Satu. Somanasanya satu. Gagata dari Hasitupada ya. Ada lagi loh. Kiri ya. Coba diingat. Santirana. Iya benar Pak Sena ya. Iya, Jadi ada Santirana. 2 ya. Santirana 1, Hasitupada Iya. 1. Ya, terus lanjut. Pusala 12. Mahapusala, Wipaka sama Kiriya. Maha. 12 ya. 4. Ya, Kamasobana Cita ya. Kamasobana Mahapusala Cita. 4, Mahawipaka 4, Mahakiriya 4. Akhirnya Terus? Ya. Rupa Wipaka 15. Rupa Sorry. wacara. 12 ya. 12 ya. Rupa wacara. Rupa wacara masuk kan? Suka Ya. di Witaka ya. Wicara 12 ya. 4. Jadi 4 kali. Karya ini dia pisahkan ya. Oke. Jadi masing-masing kan 4. Jana 1, 2, 3, 4 kan. Nah, jadinya 12 ya. 4 kali ya, 4 kali 3 12 ya. Ya, terus 4 maga cita. ya gimana? Siapa ya? Jana 1 sampai 4. Ya. 16. Kita ya, jadi karena ada 4 maga cita, jana 1 sampai 4 kali 4 16. Terus apalagi Bu? 4 pala cita 1 sampai 4 16. 16 ya. Jadi kalau kita totalin mah ini ada 62. 62. Benar ya. Nah, kalau suka kaya winyana nggak masuk kalau dalam perhitungan ini ya. Suka kaya winyana dia 1 istilahnya, dia cuma 1. Duka kaya winyana jadi duka wedana hanya ada 1, kesadaran yang disertai oleh duka wedana, kesadaran disertai oleh suka wedana juga ada 1 doang, yaitu kaya winyana. Kalau ini adalah yang somanasa. Oke. Nah, selanjutnya yang domanasa dan UPK. Kalau domanasa sih udah gampang banget lah ya. Berapa domanasa? 2. Iya, karena cuma di dosa mula cita ya, nggak bisa jadi 3 gitu ya. Oke, kemudian kita hitung yang UPK ya. UPK total ada 55. Mana aja? Dari kelompok paling Dari loba. Loba ada berapa? Loba 4. Ada 4. Moha mula 2. 2. Moha 2. Terus? Ahetuka 14. 14 dari kurangin apa? 18. Dikurangi suka. Dikurangi duka. Dikurangi 2 somanasa ya. Ya, betul. Jadi 14 kurangin 4 jadi 14 ya. Apa lagi? sama sobana. Sama sobana ada 12. Ya, sama 12 ya, gampang ya. 12-nya 4 kali 3. 12-nya UPK kan, gampang. Terus Mahagata cita. Mahagata Rupa kusala. Rupa kusala 15. kiriya. Rupa wacara 3. wacara ada 3. Jadi 12. Ya semuanya ya, jana kelima kan? Ya, Ya. jana semua kan UPK ya, 3. Terus Arupa rupa 4. 12. Oh iya 12. 12 ya, karena arupa kusala, arupa wipaka, arupa kiriya semuanya UPK kan wedananya kan? Ya, ini ada 2 faktor jana ya. Kemudian Lokutara gimana Bu? 4 maga, 4 pala. 8. Jana kelima ya. Jana kelima ya Bu, jangan lupa disebutkan. Jana kelimanya kan hanya ada 1-1 masing-masing kan. Jadi 4 maga, 4 pala ya.
Jadi kita kalau total ini ada 55. Gampang kan? Di bab ini gampang. Nanti head itu juga gampang. Yang rumit dikit adalah objek. Yang lain sih enggak selalu ya. Oke, terus ini hanya kesimpulannya ya. Jadi perasaan ada 3, yaitu suka, duka, dan aduka, masuka gitu ya. Nah, apabila kita bedakan lagi jadi sukacita, somanasa, dan domanasa, maka ada 5. Terus ini duka wedana dan suka wedana hanya ada di satu tempat ya, di kaya winyana ya, kita sudah paham. Kemudian domanasa ada di 2, somanasa ada di 62, dan lainnya yang maksudnya UPK ada di 55. Ini kita boleh skip, dan nah ini yang menjawab pertanyaannya Sis Lili juga nanti ya. Ini dikatakan bahwa sebenarnya agregat perasaan itu sejak dari momen kemunculan kesadaran penyambung kelahiran kembali itu sudah muncul ya. Jadi pada saat momen kelahiran kembali untuk makhluk 5 agregat seperti manusia ya, itu 5 agregatnya itu udah langsung terbentuk juga ya, langsung muncul juga. Di Pati Sandi Winyana ini adalah satu kesadaran ya. Ini adalah wipaka ya, wipaka cita ya. Nah, wipaka cita ini adalah cita ya, winyana kanda, dan tentu dia juga disertai oleh cetasika. Kita tahu bahwa winyana atau kesadaran atau cita itu pasti kemunculannya disertai oleh cetasika. Nah, cetasikanya itu pasti ada wedana kanda, sanya kanda, ada sanya ya, sanya kanda. Kemudian ada cetasika-cetasika lain yang tergolong dalam sangkara kanda. Ya, jadi sudah ada 4 kanda. Ya. Kemudian saat momen Pati Sandi ini juga itu akan ada 3 kelompok materi yang juga muncul. Ya, yaitu kaya dasaka, bawa dasaka, dan watu dasaka. Ini diterjemahkan oleh Bante adalah deka tubuh, deka jenis kelamin, dan deka landasan ya. Nah, ini adalah rupa kandanya ya. Jadi begitu momen Pati Sandi itu 5 agregat ini sudah muncul gitu ya. Nah, cetasika dan Pati Sandi, agregat kesadaran, dan 3 agregat mental lainnya itu kita boleh sebut sebagai nama kanda gitu ya. Ini pengetahuan bagi teman-teman ya. Oke, terus agregat itu sebenarnya apa sih? Agregat itu kan tadi di buku, di ceramah juga Bante sudah pasti sudah mengatakan bahwa itu adalah suatu gugus atau kumpulan atau massa ya. Misalnya kumpulan sapi kalau 1 ekor nggak bisa disebut sebagai agregat, tapi kalau kumpulan dari sapi bisa disebut sebagai agregat ya. 1 tetes air bukan agregat, tapi kumpulan air itu sebagai agregat ya. Jadi maknanya agregat adalah kumpulan ya. Nah, kumpulan dari apa? Kumpulan dari 11 kategori, yaitu masa lalu, masa depan, masa kini, internal, eksternal, kasar atau lembut, rendah atau tinggi, jauh atau dekat. Oke. Mungkin teman-teman mikir, maksudnya ini apa sih perasaan masa lalu, masa depan, masa kini gitu kan ya? Yang seperti pertanyaannya dari Sis Lili ya. Nah, Bus maksudnya buat apa? Sebenarnya maksudnya dari dikategorikan seperti itu biar kita ada bisa merenungkan. Saat ini kita hanya bisa merenungkan ya, belum bisa melihat perasaan yang masa lalu sama perasaan masa kini sama perasaan masa depan itu bukanlah perasaan yang sama. Walaupun misalnya yang muncul adalah somanasa wedana, tapi mereka adalah individu yang berbeda-beda gitu ya. Sebenarnya ini tujuannya supaya kita bisa menguraikan bahwa tidak ada satu wujud yang kekal, tidak ada satu perasaan yang disebut misalnya A gitu ya. Nanti kalau misalnya lagi sedih si A muncul. Nanti kalau dan kemudian dia lenyap, kemudian dia bersembunyi dulu. Nanti kalau saat sedih lagi dia muncul gitu, bukan ya. Tapi itu adalah individu-individu yang berbeda. Oke. Nah, di sini ada disebut tadi Sis Lili kan menanyakan kasih contoh gitu ya sama
kalau nggak salah ini Kobowo juga menanyakan kan tentang yang masa depan ya, perasaan masa depan ya. Jadi perasaan masa kini, masa lalu atau masa depan, kita bisa membedakannya dari satu rangkaian proses kognitif. Teman-teman masih ingat nggak rangkaian proses kognitif? Misalnya yang dari pintu mata itu kan ada yang dari bawangga dulu, 3 bawangga ya, kemudian ada apa? Pancadora wacana, kemudian ada cakuwinyana, ya misalnya objek bentuk nih ya. Kemudian sanpaticana, santirana, wotabana, kemudian 7 jawana, tadaramana. Yang lain ingat ya? Atau saya cari slide-nya ya, supaya gampang ya. Bentar ya. Di bab berapa waktu itu kita sempat membahas ya? Bab 2. Cari gambarnya dulu. Bab 2 apa bab 1 yang ada? Sadaran. Sepertinya dari bab Belajar ahetuka ya, kalau nggak salah ya. Nggak belajar ahetuka. Kita. Pak bagaimana, tapi kayaknya bab 1 deh. Ya, bab 1. Ini di bab 1. Saat belajar di ahetuka. Maaf ya, saya nggak sempat bikin PowerPoint untuk jawabannya. Ternyata. Nggak apa-apa. Itu nonton video Banteng, terus saya itu habis itu nonton videonya Magda, pas banget gitu. Jadi Ya, karena kan saya menguraikan sesuai buku. iya. Dan bisa Ada coret-coret. sih di video ada sih Magda ada di papan tulis gitu. Iya, bisa coret-coret lebih gampang. Iya. Untungnya. Bentar, ini udah dapet. Oke, saya kecil sedikit ya. Ya, saya Nah, misalkan ini ada satu objek bentuk ya. Kemudian objek bentuk itu berarti adalah pintunya adalah pintu mata. Nanti kita belajar ya, pintu istisar pintu. Nah, tadinya kan kesadaran kita itu di dalam bawangga waktu tidak ada objek ya. Kemudian karena ada objek, kemudian arus bawangga ini terganggu, akhirnya bawangganya akan berhenti. Tapi dia nggak langsung berhenti, dia butuh 2-3 kali kemunculan dulu, akhirnya berhenti. Setelah berhenti, maka objek bentuk tersebut akan diambil oleh panca dora wacana cita. Ya. Kemudian setelah panca dora wacana cita lenyap, akan diambil oleh cakup winyana. Ya. Kemudian ini lenyap, ini akan diambil oleh sampaticana. Ya, lenyap diambil oleh santirana. Lenyap diambil oleh wotabana. Kemudian diambil oleh 7 jawana secara bergantian. Ya, jadi bukan 7-7-nya muncul langsung, tapi masing-masing satu persatu, baru kemudian diambil oleh tadaramana, bisa ada 2 momen, ya, baru masuk lagi ke bawangga gitu ya. Nah, satu ini dari dari yang arus kemunculan objek tadi ya, kemunculan objek sampai ke bawangga lagi, ini disebut sebagai satu proses kognitif. Ya, jadi satu proses dari rangkaian kita untuk mengenali satu objek. Paham ya? Sampai di sini oke? Nah, ini sudah pasti ya terjadi ini namanya cita niyama. Kalau pernah mendengar kama niyama, ya, jadi kama niyama itu kan kayak kepastian kama, ya kan? Si Lili menerjemahkan buku kama kan ada kepastian kama kan? Cita niyama, kama niyama, ya. Maka ini yang kita sebut sebagai cita niyama. Jadi ini sudah pasti seperti ini urutannya. Ini untuk di proses kognitif pintu panca indera ya.
Kalau misalnya pintu batin ya beda lagi gitu ya. Ini di pintu panca. Jadi kalau suara berarti ya tinggal diganti kesadaran telinga. Kalau bau ya diganti dengan gana gitu. Ya, tergantung objeknya nanti ya. Nah, Tapi ini pasti pergi ke Sampaticana terus Santirana gitu ya. iya, ini urutannya sudah pasti gitu ya. Nanti keempat kita belajar lagi variasi. Ya, kadang ada objek yang dia tidak mampu memunculkan jawana, ada yang hanya sampai jawana nggak sampai tadara mana, itu nanti nggak apa-apa. Yang penting sekarang yang normal-normal dulu misalnya ya. Nah, ini adalah satu proses kognitif. Nah, perasaan-perasaan yang muncul beserta yang menyertai kesadaran-kesadaran ini disebut sebagai kesadaran perasaan masa kini. Paham ya? Jadi sekarang saat ini ada objek bentuk yang muncul, kemudian ini kesadaran ini kan muncul lenyap, ya, mengambil objek tersebut. Jadi kesadaran untuk proses mengkognisi satu objek ini sampai selesai, ya, perasaan yang menyertai perasaan kesadaran-kesadaran tersebut itu disebut sebagai masa kini. Oke? Jadi Magda ini bisa kita bilang sebagai citanya dari Ahetuka yang itu. Banyak kan memang Ahetuka. Oh, oke. Tapi ada di sini Yang bukan Ahetuka. Nanti kita belajar di fungsi. Tadarana itu termasuk mana ya? Tadara mana termasuk, maksudnya gimana Pak? Di Wipaka atau apa ini? Wipaka. Kemunculannya adalah Wipaka. Wipaka. Wipaka kita. Jadi di sini ini adalah Wipaka. Ini adalah kiriya kan, Pancadara Wacana kan kiriya. Ini tiga ini adalah Wipaka. Ini juga kiriya karena yang bisa berfungsi sebagai kesadaran memutuskan Manodara Wacana kan. Nah, kemudian ini di sini adalah bisa akusala atau kusala, ya. Nah, kalau di sini atau kiriya, ya, kiriya tertentu, kiriya yang saya maha kiriya, hasipupada gitu ya, atau rupa kiriya, rupa kiriya. Nah, ini yang di sini kalau pintu mata nggak bisa rupa, ya, nggak bisa jana, nggak bisa ya, bisanya maha kiriya atau maha kusala, oke, atau akusala. Kemudian ini di sini juga adalah Wipaka dari Ahetuka Cita atau Maha Wipaka Cita. Berarti dalam satu proses kognitif itu bisa aja beberapa cita muncul gitu ya? Iya, betul. Ini at least mungkin 14. Kalau kita hitung ya, kalau yang aktif ya, karena bawangga kita hitung bukan sebagai kesadaran yang aktif gitu ya. Bisa. Jadi perasaan yang menyertai kesadaran-kesadaran yang muncul ini dalam satu proses kognitif untuk mengenali satu objek itu disebut sebagai masa kini. Berarti proses kognitif yang muncul sebelumnya itu adalah yang masa lalu. Paham ya? Yang belum muncul, proses kognitif yang akan muncul nanti itu adalah masa depan. Jadi yang udaca tadi, yang udaca Gobowo itu bukan. Udaca itu yang masih di masa kini. Gitu ya, objeknya gitu ya. Tapi proses kognitif yang sudah berlalu itu masa lalu. Yang belum muncul itu adalah masa depan. Gitu. Oke. Nah, itu kalau kita melihatnya berdasarkan satu proses kognitif. Tapi bisa juga kita melihatnya dari momen, submomen, ya. Jadi teman-teman lihat ini ada titik 3 kan, ya. Titik 3 ini menunjukkan kemunculan, kelangsungan dan penguraian dari cita tersebut. Ya, jadi tiap cita ini dia mempunyai kemunculan, ya, upada, ya, kemudian keberlangsungan titi, kemudian penguraiannya bangga. Ya, jadi ini adalah satu momen cita. Paham ya? Satu momen cita itu ada 3 submomen. Oke. Nah, kalau kita berdasarkan momen, maka misalnya ini Pancadharajana dia muncul. Saat dia muncul, maka perasaan yang menyertai dia itu adalah perasaan masa kini. Ya. Kita lihat ini lah Cakuwinyana. Cakuwinyana saat muncul, perasaan yang menyertai dia itu adalah perasaan masa kini. Tapi perasaan yang menyertai Pancadharajana berarti adalah perasaan masa lalu. Nanti perasaan yang menyertai Sampatisana itu adalah perasaan masa depan.
Jadi kita tergantung kita melihatnya dari satu proses kognitif atau dari momen kesadaran. Gitu. Jadi bisa berbagai perspektif, ya. Mungkin teman mikir kenapa harus demikian ya? Kalau menurut perenungan saya sendiri, ya karena supaya kita tahu bahwa ini semua nggak absolut gitu. Tergantung kita mau lihatnya dari sisi mana, ya. Tapi dalam hal tiga masa, ya masa kini, masa depan, masa lalu, itu kita biasanya hanya melihat dari satu proses kognitif atau dari momen kesadaran. Gitu. Ya, bisa paham, Sisili yang bertanya? Yang Bowo? Terima dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi berarti semakin tinggi seseorang menguasai jana mungkin ya, sehingga dia bisa melihat lebih detail begitu? Oh, maksudnya setelah dia kalau konsentrasinya makin bagus gitu ya? Apakah begitu? Dia bisa lebih melihat Lebih proses detail jadinya. itu lebih detail. Ya, lebih ke arah per momen gitu ya. Dibandingkan per Bisa satu. jadi, karena memang harus lihat kemunculan dan kelenyapannya kan. Gitu. Kalau untuk berwipasana gitu harus melihat kemunculan kelenyapan, akhirnya melihat lebih jelas lagi kelenyapannya gitu. Hebat ya sang Buddha ya. Hebat ya. Bu Magda, kalau per kesadaran masih bisa kemunculan, kemudian keberlangsungan, dari keberlangsungan melihat kemunculan itu sudah pas juga bisa dong berarti. Gimana Pak? Sorry, agak putus-putus. Gimana? Tadi Bu Magda kan mengatakan kalau dilihat dari proses kognitif bisa satu rangkaian proses kognitif yang 14 kesadaran itu atau 17 momen itu. Bisa juga per kesadaran. Jadi perasaan di caku winyana dia akan mengatakan yang dwara wajana itu yang pas. Yang sampaticana kan masih yang akan datang. Bisa juga kalau enggak, misalnya di caku winyana sendiri kan ada 3 submomen. Ada keberlangsungan, ada kemunculan, keberlangsungan, sama penguraian kelenyapan. Ketika di momen keberlangsungan, berarti kan sudah pas juga yang kemunculan itu. Iya, kemunculannya sudah pas juga. Kalau kita sudah mau pas lihat juga, jadi bisa dilihat per satu kesadaran juga bisa kalau mau. Melihat dari submomennya gitu ya berarti ya. Iya, bisa aja. Jadi kemunculannya itu sudah pas di saat berlangsungnya itu dia adalah masa kini gitu kan. Iya. Yang kelenyapan atau penguraian itu masih masa akan datang ketika terjadi di keberlangsungan. Tapi kalau di buku sih nggak sampai menjelaskan. Yang sampai saat ini yang ada di buku hanya per momen sih. Tapi kalau per submomen ya bisa aja seperti itu Pak Agus gitu. Yang penting yang sudah lewat itu adalah masa lalu gitu ya. Yang saat sekarang ada itu adalah masa kini gitu. Yang akan datang ya masa depan gitu. Itu Pak Agus. Thank you. Nah, Magdalena, ya, mau minta penjelasan. Kan kalau misalnya kita udah sampai ada memutuskan, nah itu kan kalau kita memutuskan di situ kita nggak mau lebih lanjut, jadi tidak sampai jawana. Itu kan jadi istilahnya menyadari gitu, semacam mengerem supaya tidak ada perbuatan yang baru lagi. Bisa sampai situ. Kayaknya kalau satu rangkaian kognitif ini tidak sepenuhnya kita 17 gebong ini gitu loh. Kalau itu tergantung objeknya Bu. Nanti di bab 4 kita melihat kan bisa ada kalau objeknya objek sangat besar, ini pasti akan muncul sampai ke sini. Tapi kalau objeknya adalah objek yang kecil, nah itu kadang nggak muncul jawana, ya karena memang kita juga istilahnya kalau misalnya melihat tuh objeknya juga samar gitu, jadi tidak sampai memunculkan jawana gitu. Tapi kita nggak bisa, misalnya objek sangat besar, kita mau stop aja sampai wotabana gitu, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan supaya yang muncul di sini adalah yang kusala, jangan yang akusala gitu, Bu. Jadi belum bisa di stop ya? Nggak bisa.
bukan di stopnya di sini. Walaupun dia udah mahir menyadari kesadarannya udah termasuk tinggi lah gitu kan. Di sininya aja yang diupayakan. Di sininya jadi bikin kusala aja ya. Di sininya Yoniso Manasikara, di sininya bagus yang muncul gitu. Ya. Tapi kalau arahat ya udah pasti bagus. Ya, ya maha kiri ya, bukan kusala. Iya. Aduh. Makasih. Bisa saja yang di Jawana itu UPK termasuk kusala nggak, Magda? Bisa. Nanti kita pas belajar Iktisa Fungsi akan lebih jelas lagi. Siapa yang berperan sebagai Jawana ya? Oke, sip. Sabar. Baik, kita kembali ke sini. Tadi 3 masa sudah ya. Nah, ini juga bisa nih. Nah, ini Pak, yang berdasarkan Hana. Ya, jadi submomen kemunculan berlangsung penguraian ya, ternyata ada di sini. Oke, Pak. Nah, terus kalau internal itu adalah perasaan yang muncul di arus batin sendiri. Perasaan yang muncul di 5 agregat diri kita ya. Sedangkan eksternal yang di arus batin di agregat di luar dari kita ya, makhluk lain. Oke, Sis Lili terjawab? Nah, ini yang saya bingung. Itu kan Wedana ini kan saya pikir Wedana kandanya kita sendiri gitu. Kenapa bisa ada eksternal gitu? Kenapa kita bisa ngomongin Wedana kandanya dari makhluk lain gitu? Kalau misalnya orang yang sudah bagus meditasinya, dia tidak hanya harus mengkontemplasi agregat di diri, dia juga harus mengkontemplasi agregat yang di luar dia. Karena kalau kita cuma di diri, kita bisa menguraikan diri kita. Nah, kita tidak lagi melekat ke diri, tapi mungkin saja kita masih melekat ke objek yang di luar, makhluk yang di luar gitu. Jadi juga harus bisa mengontemplasi bahwa yang di luar itu juga sebenarnya terdiri dari materi-materi para mata dhamma yang muncul lenyap. Maka dia juga harus bisa mengontemplasi perasaan makhluk lain, rupanya makhluk lain gitu. Seperti itu. Ya, itu tahapan vipassana sih sebenarnya. Itu yang orang bule bilangnya emotional intelligence gitu bukan? Wah, nggak paham. Kayaknya bukan ya, karena ini maksudnya adalah untuk melihat bahwa kita bukan nggak ada atta di diri, juga nggak ada atta di orang lain gitu, makhluk lain begitu. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau yang untuk penjelasan kan ada 11 aspek ya. Yang untuk ini saya stop share dulu. Yang untuk penjelasan tinggi rendah ya kalau salah ya. Tinggi rendah, jauh ada dekat. Jauh masa-masa sudah, kemudian kasar dan lembut ya. Nah, ini ada di buku bab 7 volume 2. Jadi di sini penjelasannya untuk perasaan kasar dan lembut ini banyak sekali, panjang sekali ya. Jadi yang perasaan yang muncul yang tidak baik ya, berarti untuk perasaan yang muncul bersama dengan akusala cita itu adalah kasar. Kemudian yang muncul bersama untuk kasar dan lembut itu kita bisa lihat dari perasaannya baik atau tidak baik. Kemudian bisa berkenaan dengan karakteristik ilmiah, karakteristik alamiah individualnya. Kemudian bisa berdasarkan muncul di orang yang sudah ada pencapaian atau tidak, bisa berdasarkan disertai oleh noda batin atau tidak. Itu ya. Jadi ada 4 poin. Kalau misalnya dari perasaan dia baik tidak baik, maka yang tidak baik adalah kasar, yang baik adalah lembut, berdasarkan kelahirannya ini maksudnya. Kalau yang berdasarkan karakteristik individunya, maka perasaan duka adalah kasar, ya. Kemudian untuk yang perasaan yang muncul di seseorang yang tidak memiliki pencapaian itu adalah yang kasar, sedangkan untuk mereka yang sudah ada pencapaian itu adalah yang lembut. Nah, kemudian yang disertai noda batin adalah yang kasar, yang tidak disertai oleh noda batin adalah yang lembut gitu ya. Itu nanti bisa lagi diurai-urai lagi dari misalnya yang
Maaf ya, saya ini dulu. Tadi kan secara garis besarnya, misalnya yang tidak baik adalah kasar gitu ya. Nah, dari yang tidak baik pun itu nanti antara yang keserakahan dengan kebencian, maka yang kebencian adalah kasar, yang keserakahan adalah lembut. Bisa diurai lagi lebih dalam lagi nanti yang dengan dorongan adalah kasar, yang tanpa dorongan adalah lembut. Yang dengan pandangan salah adalah kasar, yang tanpa pandangan salah adalah lembut gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya kalau menurut saya itu nggak ada yang absolut di sini. Bisa dibanding-bandingkan gitu ya. Ya tujuannya supaya kita bisa mengurai-ngurai gitu. Hebat sekali ya Bunda ya. Nanti bisa juga yang di sini dhamma-dhamma yang tidak baik ya, itu yang memberikan banyak resultan yang hasilnya maksudnya berat gitu, itu adalah kasar, yang memberikan sedikit resultan adalah lembut. Kalau dhamma-dhamma yang baik yang memberikan banyak resultan itu adalah lembut, yang memberikan sedikit resultan adalah kasar. Bisa juga dari sisi dhamma baik lingkup indriawi, yaitu mahakusala, ya perasaannya adalah kasar dibandingkan dengan yang bijana gitu. Jadi nggak ada yang absolut banget ya. Iya, ya. Variasinya banyak sekali. Artinya dalam sekali memang. Iya. Nah, demikian juga yang jauh dan dekat. Nah, kalau yang jauh dan dekat itu di sini adalah dikatakan jauh kalau memang mereka berbeda. Ya, dicontohkan di sini adalah antara perasaan suka dan duka. Ya, walaupun tiga orang yang muncul perasaan suka dan 3 orang yang muncul perasaan duka itu ada di satu ranjang yang sama, tapi perasaan mereka antara perasaan suka dan duka itu adalah jauh karena perbedaannya. Mungkin dalam hal ini menurut saya ya mungkin ada perbedaan karakteristiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya perasaan suka yang muncul di 3 orang yang di lingkup indriawi, di alam lingkup indriawi, dengan perasaan suka yang muncul di brahma materi halus ya, karena ini ada perasaan sama-sama perasaan suka, karakteristiknya sama, maka itu pun disebut dekat. Lucu ya? Paham nggak? Bukan dari alamnya ya. Bukan dari jarak jauh sama dekatnya. Iya. Tapi dari karakteristiknya ya, karakteristiknya gitu. Sampai sini oke ya. Jadi seperti itu kalau untuk jauh dan dekat berarti kita melihat dari karakteristiknya ya. Perasaan yang menyertai keserakahan dengan perasaan yang menyertai kebencian itu adalah jauh karena karakteristiknya beda. Tapi perasaan yang menyertai keserakahan dengan yang keserakahan yaitu berarti dekat gitu. Walaupun munculnya di individu yang berbeda jauhnya berapa kilo gitu ya, itu adalah dekat. Ya. Ya mungkin ini kalau secara teori kita hanya bisa menerima seperti ini ya, tapi mungkin ini adalah hal-hal yang perlu kita renungkan atau kontemplasi melalui meditasi mau nggak mau ya. Tapi caranya ya saya nggak paham gimana caranya gitu. Kalau yang untuk tingginya rendah saat ini saya nggak dapat referensinya. Hanya 2 itu yang belum dapat. Nanti kalau dapat akan saya kasih tahu. Oke. Terus untuk ada pertanyaan lagi kan ya dari, bentar ya, maaf. Kan tadi 11 ya. Sis Magdalena kan 11, tinggi rendah, jauh dekat, masa lalu, kini dan yang akan datang, kasar lembut, masih ada 2 lagi ya. Apalagi ya? Saya kurang catat nih. Kan 3 masa. Ya, 3 masa. Internal eksternal, Bu. Oh, internal eksternal. Iya, internal eksternal. Ya. Oke. Itu urutannya nggak boleh balik-balik loh. Kalau Banti dulu bilang harus dari sesuai dengan kata palingnya kan, atita, anagata, pacupana gitu kan. Atita masa lalu, masa depan, masa kini. Kemudian atita, pacupana, gata. Internal, eksternal. Internal, eksternal. Terus kasar lembut, terus hina panita ya. Jadi dekat. Bukan, hina panita itu adalah rendah dan tinggi, baru duri santika itu baru jauh dan dekat. Nah itu kata Bante Kemita nggak boleh dibalik-balik, nilainya nggak sempurna.
Oke, terus ada lagi pertanyaannya yang apa ya kemarin itu dari Ko Bowo tentang aversion ya, ya kok. Ya, betul, aversion. Jadi Ya itu gimana kok? Aversion jadi misal kemarin ada contoh sih kebetulan yang saya copy paste sedikit itu kan, ya, misalkan kita suka sama lauk yang ada di meja makan, meskipun rasa sukanya dikit sekali itu udah aversion kan, berarti maksudnya perasaan perasaan yang nggak suka keluar udah kan, vedananya udah domanasa ya. Udah domanasanya keluar kan, memang cepat sekali kan yang namanya feeling itu, dan memang tergantung kan, tadi ada yang keluarnya apa istilahnya kan, ada yang kalau equalizer itu kan dia ada yang sampai 100, ada yang 90, ada yang 50, ada yang 30 gitu kan. Nah, jadi ada rasa tidak suka aja ya itu udah ada dosa mula cita di situ. Dosa mula cita berarti ya, cepat sekali. Cepat. Namanya batin kan, cepat sekali. Terus apa lagi ya? Nah ini yang depresi ya. Iya. Nah, depresi itu ya berarti sebenarnya kalau kita mau lihat sebabnya ya tentu kita harus bahas dari si awija ya, karena kita ada moha gitu ya, kita belum bisa melihat realitas hakiki, dan kita karena ada moha kita menganggap ada sesuatu yang kekal, misalnya ya ada pandangan salah sesuatu yang kekal, ini ada diri saya nih, saya yang dibully atau saya yang diapa gitu kan, ada sesuatu dan menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang kekal, kemudian kita menggenggam juga ya, menggenggam tentang hal itu gitu, menggenggam saya dibully, selalu berulang-ulang diingat-ingat gitu. Nah terus kemudian karena hal ini adalah yang tidak menyenangkan, maka dosa mula cita kan bisa, domanasa wedana kan bisa muncul ya, dosa mula cita bisa muncul. Jadi depresi itu, saat depresi itu atau saat stres itu adalah saat di mana dosa mula cita itu muncul. Gitu. Jadi dia bukan penyebab depresi, tapi saat depresi ya berarti saat seorang murung ya, sedih, di momen itulah dosa mula cita muncul. Ya, tapi penyebabnya yaitu karena mungkin tidak bisa ada pelekatan terhadap sesuatu yang nggak bisa lepas dan tidak atau ada suatu masalah yang dia anggap itu kekal gitu, yang dia grasping terus-menerus gitu. Nah, itu bisa memunculkan dosa mula cita gitu loh. Ya. Kalau itu jadi boleh itu Bu, lebih banyak ke sanya wipalasa ya Bu ya kalau orang stres. Ya, betul. Karena kan gimana ya, kita sebagai yang masih ada dikti kan, kita kan belum sotapana, pastilah bisa ya, tergantung kita bagaimana menanggapinya gitu ya. Kalau sanya wipalasa sudah pasti ya, jadi ada persepsi yang salah tentang fenomena-fenomena gitu. Kemudian apa? Maaf, apa artinya wipalasa? Wipalasa itu dianggap sebagai apa ya, terjemahan pastinya saya lupa, tapi kesemuan Bu. Kesemuan ya. Kalau saya nggak salah ya, kepalsuan, kesemuan, maya bisa. Jadi cabangnya delusi. Bukan cabangnya delusi. Jadi kayak misalkan dicontohkan orang-orangan sawah gitu. Kalau si binatangnya burung apa gitu, burung ya. Burung rusa, kan rusa Bu. Rusa ya. Contohnya rusa ya. Komentar rusa. Rusa itu dia takut sama orang-orang sawah karena dia menganggap itu benar. Gitu. Nah, itu adalah sanya wipalasa. Nah, kayak gitulah contohnya. Karena dia persepsinya salah gitu, menganggap itu adalah sesuatu yang nyata, padahal itu kan tidak nyata. Ya, kayak kita manusia menganggap fata morgana adalah sesuatu yang nyata. Nah, itu sanya wipalasa. Nah, itu di kitab komentar menjelaskannya seperti itu. Kemudian apakah karena kurangnya berioni somali sekarang, maka ya itu benar ya, karena
dia tidak bisa menerima, tidak yoniso manasikara, ya pasti aku salah bisa muncul ya, termasuk dosa mula. Terus apakah kemunculan dosa mula cita yang berkepanjangan tersebut karena ada kemunculan tadaramana? Ya nggak bisa ya Pak, karena tadaramana itu kan tadi wipaka cita yang muncul. Ya, dosa mula cita itu hanya muncul di momen jawana, jadi nggak ada kaitannya. Yang lain sudah terjawab. Nah, sekarang saya mau menjawab yang minggu sebelumnya yang si Seri ya. Si Seri nggak ada di sini ya. Oke. Nah, jadi kan Kusena kan juga sempat menanyakan kan ada nggak referensinya tentang yang kanika samadhi dan upacara samadhi. Jadi kan si Seri itu menanyakan kalau kita kan sudah belajar tentang sanggaha ya. Sanggaha itu di mana satu cita kita sudah bisa mengetahui cetasika apa saja yang mengikuti kemunculannya. Berarti kalau orang yang dwihetuka pugala atau individu yang dua akar karena tidak bisa mencapai jana berarti tidak bisa melihat ya, gitu. Tidak bisa melihat rangkaian apa cetasika yang muncul dalam satu kesadaran. Nah, kemudian kan saya menjawab bahwa mereka tidak bisa mencapai minggu lalu saya menjawab karena mereka tidak bisa mencapai jana, upacara samadhi dan kanika samadhi, maka mereka tidak bisa melihat nama dan rupa para mata dhamma ya. Nah, ini saya mau ralat karena saya juga penasaran, Pak Sena juga menanyakan referensi kan, saya penasaran di Wisuddhimagga saya tidak ketemu. Saya juga akhirnya saya tanya ke Sayama ya yang ngajar hari Sabtu untuk ujian itu. Nah, Sayama juga ragu kan karena harus cari referensi kan. Sayama juga kan harus dari referensi. Cuma Sayama bilang kayaknya kalau kanika samadhi dwihetuka pugala bisa. Kata menurut Sayama. Nah, akhirnya Sayama nanya lagi ke Sayarji Dawupasanta yang guru Abhidhamaya Bhattacamindra juga di Myanmar di ITBMU dulu. Nah, Sayarji menjawabnya untuk dwihetuka pugala mereka bisa mencapai kanika samadhi. Bisa bahkan menurut beliau itu mereka bahkan bisa mencapai vipassana nyana tertentu, tingkatan tertentu. Karena vipassana nyana itu kan ada 16. Kita tahu kan. Nah, mereka bisa mencapai vipassana nyana tertentu. Berarti mereka bisa melihat realitas hakiki di kehidupan itu juga. Cuma menurut beliau itu harus dengan latihan yang teknik-teknik tertentu gitu. Nah, itu nggak paham. Nah, beliau mau kasih referensinya, tapi sepertinya referensinya itu dalam bahasa Myanmar. Jadi saya juga nggak paham. Gitu ya Pak Sena ya. Jadi referensinya kayaknya sih dalam bahasa Myanmar gitu, karena akhirnya nggak dikirim juga ke saya gitu. Tapi di Wisuddhimagga memang tidak ada. Di Wisuddhimagga itu cuma mengatakan bahwa dwihetuka pugala tidak bisa mencapai jana, maga dan pala gitu. Tapi tidak menyebutkan upacara samadhi dan kanika samadhi gitu. Nah, kemudian pas saat ikut ceramahnya Sangganusatinya saya Ukowida, saya sempat menanyakan karena Sangganusati itu kan Sangganusati Bawana itu kan bisa mencapai upacara samadhi, nggak bisa sampai jana ya. Nah, saya menanyakannya apakah kalau misalnya yang berlatih adalah dwihetuka pugala, bisa nggak dia dengan Sangganusati itu mencapai upacara samadhi? Beliau menjawab bisa gitu. Ya, jadi kanika samadhi, upacara samadhi bisa, tapi jana nggak bisa gitu ya. Nah, kalau dengan pernyataan begitu berarti ada bisa sampai melihat para mata dhamma. Gitu. Jadi saya ralat ya jawaban minggu lalu. Cuma referensi saya juga nggak dapat. Ya, satu. Seperti itu ya. Oke, itu saja kayaknya dari saya. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Bu Magda, saya mau tanya boleh? Oh ya, silakan. Pak Agus. Dari 11 kategori itu ada yang internal, eksternal. Kenapa kalau bervipassana itu selain internal, kemudian eksternal, tadi sudah dijelaskan alasannya, tapi juga internal and external. Oh, yang di Mahasati Pasana sampai ya? Perlu, ya, kok sampai perlu, kan sudah internal, terus sudah eksternal.
Tapi dikatakan lagi internal and external. Jadi kalau saya nggak salah ingat ya Pak ya, di Mahasatipatthana Sutta itu, jadi setelah bisa melihat yang internal, kemudian dia belajar melihat eksternal, kemudian nanti bergantian internal dan eksternal gitu Pak. Jadi kayaknya itu untuk suatu kemahiran gitu. Jadi udah bisa melihat internal dan eksternal, kemudian selang-seling internal dan eksternal gitu. Oh, hanya untuk supaya mahir aja. Kalau dari Mahasatipatthana Sutta, pemahaman saya seperti itu, Pak. Nanti dilihat lagi aja di bukunya, Pak. Terus itu Bu, kata indria itu Bu. Tadi terjemahnya daya pengendali. Itu terjemahan Bhante Kemenda dulu, sekarang juga disebutnya indria aja. Ya, itu saya rada bisa dijelaskan sebetulnya indria itu apa Bu? Karena seperti cetak sika hanya panya yang disebut panyendria. Ada istilah panyendria. Ya, terus 5 indria, terus kemudian 5 bala itu, yang 5 indria itu disebut indria sada, sati, wirya, itu ya samadipanya itu disebut indria. Nah, jadi kata indria itu saya masih belum sepenuhnya mengerti apa Bu, kok bisa ada di cetak sika disebut panyendria, terus tadi di Vedana juga ada somanasa indria juga, kemudian di sada, sati, wirya, samadipanya itu juga 5 indria. Itu gimana pengertian indria sesungguhnya? Saya cari definisi indria ya Pak, sebentar, saya di buku bab 7. Jadi sebenarnya kalau di bab 7 itu indria itu ada 21. Kita lihat ya, indria. Ada 21 itu dari yang ada yang rupa juga ya, sakundriya, sotindriya ya, nggak hanya yang tadi ya Pak. Ganindriya, jiwindriya, kayindriya ya, kemudian itindriya ya, ini yang jenis kelamin feminitas ya, purisindriya maskulinitas, kemudian jiwitindriya itu adalah yang daya kehidupan ya, jiwitindriya atau nyawa ya. Nah, manindriya, sukindriya, dukindriya, somanasindriya, domanasindriya, upekindriya itu tadi perasaan. Terus ada tadi yang sada, wirya, sati, samadipanya. Terus ada yang namanya panjang, anyatanya samitindriya, anindriya, anyata windriya gitu ya. Tapi semua ini nanti sebenarnya disebut sebagai indriya, nanti baca dulu. Indriya. Ya. Kalau yang saya ingat adalah karena di saat itu dia adalah sebagai tadi yang dijelaskan seperti penguasa. Jadi saat dia muncul itu yang dominan, gitu Pak. Makanya disebut sebagai indria. Nah, tapi kalau di bab 7 itu juga nanti akan istilahnya apa ya, dari 21 indria itu nanti cuman sebenarnya kita bisa hanya mendapatkan beberapa cetasika saja gitu ya. Mana ya indria. Makanan, nih misalnya indria cakundria, indria yang dinamakan mata. Kenapa disebut sebagai indria yang dinamakan mata? Karena dia menyebabkan kerajaan dibangun di pintu mata. Seperti itu secara definitifnya. Ya, bisa dipahami ya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Sis Magdalena mau nanya dong. Tadi kan ada yang mengenai dorongan dan tanpa dorongan.
Kalau kita berbuat baik itu dengan dorongan kan sama yang tanpa dorongan lebih baik gitu ya. Ya kan? Contohnya kalau misalnya kita Galda, saat ini kan banyak Galda nih. Gak ada penerbitan buku, gak ada makan, bakso, function, bangun kuti, wiara, dan sebagainya. Itu kan semuanya dari Galda. Jadi kita maksudnya usalanya yang kurang dong ya. Begitu. Maksudnya hubungannya Galda dengan usaha gimana, Bu? Kan Galda kan pasti ngajak kan ya. Mengajak ya. Kalau Galda kan contohnya DBS, ini ada penerbitan buku, siapa yang mau bagi yang ikut gitu kan, itu kan Galda juga. Nah, kita kan artinya kalau ngikut itu artinya diajak. Oh, ya. Enggak, Sis. Jadi gini, misalkan Sis Jani terima WA gitu ya. Terima WA ada Galda ini gitu. Terus langsung secara spontan transfer, ya itu tetap aja tanpa dorongan. Oh, gitu. Nah, jadi itu postingan Galda itu sebagai objek yang kita terima. Kemudian kita dia ini ada lahan untuk berdana, terus kita secara spontan kita langsung tuliskan nama kita, terus kita dana ya itu ya asangkarika. Tapi kalau masuk spontan ya. Nanti dulu deh, besok dulu deh, lihat dulu gitu, atau cek dulu rekening misalnya gitu. Terus mikir-mikir lagi gitu ya, mau yang ini apa yang mau itu ya gitu. Itu ada keraguan. Oke, makasih. Bu Magda mau tanya. Ya. Tadi untuk kaya winyana itu memang hanya ada suka dan duka. Tapi dalam prakteknya ketika kita bersentuhan dengan objek, misalnya saya megang meja ini, atau jalan nggak sengaja bersentuhan tapi tidak keras, kan sebenarnya feeling kita netral. Kalau kita misalnya ada pertanyaan, ketika Anda jalan berpapasan bersentuhan dengan ringan dengan orang lain yang tidak dikenal, kesadaran apa yang muncul? Kita harus jawab apa? Suka winyana atau suka kaya winyana, sagatang, kaya winyana, atau yang duka? Kita harus jawab apa, Bu? Padahal itu UPK kan? Bersentuhan dengan orang tersebut gitu ya? Ya, objek bersentuhan atau tangan bersentuhan dengan sandaran kursi misalnya, tapi tidak menimbulkan suka atau tidak menimbulkan duka, itu apa sebenarnya? Kalau harus kita jawab apa? Ya, kalau misalkan dibahasnya secara dari pintu tubuh, gitu Pak, maka kita lihat kalau meja yang kita pegang ini memang permukaannya halus, bukan yang kasar, berarti itu objek sentuhan yang menyenangkan. Maka kaya winyana yang muncul adalah suka kaya winyana. Tapi kalau misalnya kita berasa netral, itu sebenarnya sudah di jawana, Pak. Reaksi kita terhadap objek tersebut, bukan lagi wipaka, hasil dari kama kita. Kalau kaya winyana itu kan wipaka, resultan. Ya, jadi saat kita menerima objek sentuhan yang menyenangkan, itu kan sebenarnya adalah bagian dari buah kama baik kita. Jadi makanya yang muncul adalah yang suka kaya winyana. Tapi reaksi kita terhadap objek tersebut, ya, nah itu bisa aja kita suka, bisa aja kita tidak suka. Nah itu sudah di jawana, Pak. Itu sudah kama yang baru justru. Itu paham nggak, Pak? Bisa ya, dari tadi yang proses kognitif tadi misalnya. Iya. Terus yang terakhir saya mau tanya, pada yang kesadaran mencatat itu kenapa wipaka, Bu? Padahal kan itu terjadi setelah jawana. Yang mempertahankan objek ya, ya. Mana ya? Karena dia fungsinya adalah untuk mengambil objek yang telah diambil oleh jawana gitu. Itu fungsinya. Jadi dia tapi kan berarti bukan wipaka yang wipakanya dari jawana maksudnya. Bukan langsung satu proses kognitif itu bukan. Jadi itu juga tergantung objek yang udah muncul dari awal. Sadara mana itu. Jadi kalau misalkan untuk yang bukan arahat ya, bukan arahat. Nah itu kalau misalnya objek yang muncul adalah yang tidak menyenangkan, ya jadi adalah karena kondisi dari
karena tidak baiknya kita, maka kan berarti yang misalnya tadi kita menyentuh sesuatu yang kasar gitu ya. Nah, berarti kan dari kaya winyana itu adalah muncul yang duka kan. Duka kaya winyana, sampati cananya juga dari yang akusala wipaka, santirananya juga kan dari yang akusala wipaka. Nah, terus kalau jawana tergantung reaksi kita. Nah, tadaramananya yang muncul itu juga nanti yang selaras dengan yang tadi, yang akusala wipaka. Jadi dia hanya yang bisa yang UPK Sahagata Santirana Cita yang dari akusala wipaka gitu. Jadi dia juga termasuk udah aturannya seperti itu. Dia ada aturan-aturannya. Nanti kita akan pelajari juga aturannya. Tapi kalau juga misalnya, bukan mempertahankan objek dari jawananya, Bu ya, tapi dari akusala wipakanya, akusala wipaka ya, jadi tadi. bukan dari akibat jawana yang muncul di proses kognitif yang sama, bukan. Oke, terima kasih. Sadu. Gimana Sis Lili? Oke. Udah Information overload. Kasihan Iya. teman-teman di sana. Udah sampai malam ya. Nanti boleh. Ya silakan. Sekarang udah 10.47. Balik lagi ke yang proses kognitif tadi ya. Kalau dilihat itu kan semuanya kan yang di bagian atas itu kan ahetuka ya. Dari wipakanya. Sedangkan dia sebetulnya kan istilahnya lemah, tanpa akar gitu. Tapi kok kelihatan dominan sekali di sana. Penjelasannya gimana ya? Karena memang itu adalah apa ya? Karena sebenarnya gini, proses kognitif itu kan proses supaya kita bisa mengenali objek yang muncul, objek yang ada di jangkauan kita gitu kan, Pak. Nah, dan memang itu adalah objek tersebut itu adalah media yang memunculkan buah kama kita. Dan kita sudah belajar kalau wipaka itu kan hanya ada di ahetuka, kemudian ada mahawipaka dalam sehari-hari lah ya, jangan jana gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar mahawipaka sebenarnya juga muncul di situ. Tapi munculnya nanti di tadaramana sebagai tadaramana yang tadi yang mempertahankan. Yang terakhir itu. Ya. Tapi yang di atasnya itu ya karena memang dalam proses mengenali objek tersebut perlu ada yang mengarahkan ke pintu panca indera, yang perlu yang melihat atau yang mendengar atau yang itu sesuai dengan terus menerima ya, kemudian menginvestigasi, yang ingat nggak yang pohon mangga, buah mangga itu Pak ya, gitu, seperti itu Pak. Oh, oke. Sabi. Ada pertanyaan? Bulian, baru muncul ada pertanyaan. Bisa ngikutin Bu? Bisa? Pelan-pelan. Bu Magda, menyambung pembicaraan pertanyaan Pak Sena, sebenarnya ketika melalui ahituka wipaka melalui 5 indera itu sebenarnya ketika kesadaran pertama itu dalam bentuk paramata ya Bu? Iya, kalau di proses kognitif pintu panca indera, objek-objeknya adalah paramata. Ya, berarti sebenarnya karena respon kita aja yang berlebihan ya Bu? Iya, kan kalau di apa istilahnya objek bentuk itu kan sebenarnya kita nggak bisa lihat, belum bisa lihat dengan mata telanjang gitu kan. Jadi sebenarnya saat kita, tapi tetap aja di jawananya itu sudah muncul baik kusala ataupun akusala, tergantung makanya tergantung satinya kita dari awal itu menerima objek. Ya makanya sebenarnya di bukunya Bhante Keminda kan beliau mengatakan respon kita aja yang berlebihan, karena sebenarnya melalui 5 indera kan hanya melalui jasmani yang ada suka duka, yang lain kan UPK semua. Iya, benar. Jadi seperti suara dihina orang, kalau kita sebenarnya nggak terlalu peduli atau tahu orang itu gila, kita juga nggak apa-apa sebenarnya. Kan betul ya Bu ya? Itu respon kita kan. Berarti saya baca bukunya Bhante Keminda itu lebih apa? Oh, bikin sadar bener salah kita sendiri sebenarnya. Iya. Jadi apapun yang kita terima itu ya memang dari dari mata, telinga, hidung, lidah itu kan hanya UPK kan perasaannya kan.
Jadi kalau kita bisa marah itu ya berarti ya reaksi kita, respon kita yang salah. Kecuali sakit ya, duka kayak Winyana gitu ya. Ya, berkecepatan ya begitulah Pak. Halo Kosimun, baru lihat. Sorry, terlambat Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti diulang dari YouTube. Ya, nanti saya lihat dari YouTube ya. Thank you. Iya, ini sama pertanyaan dari Pak sama Pak Kosena juga harus di review ulang di YouTube. Pertanyaannya aja nggak ngerti. Nanti udah belajar fungsi lebih paham lagi. Iya. Pelan-pelan. Step by step. Oke. Ini makin seru ya Bu ya. Iya. Nah, begitu. Iya. Bu, saya ada pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang apa? Kayaknya ringan gitu ya. Cuman saya masih bingung aja. Kan kalau misalnya kayak asangkarika ya, kita sering sebut asangkarika, kadang-kadang sering disebut asangkarikang, atau bahkan asangkarikang mekang. Nah, itu ada bedanya nggak ya? Kalau ada, di mana ya? Kalau misalnya kita itu adalah polygrammar ya. Jadi kalau misalnya kita hanya mengatakan satu cita di luar dari kalimat-kalimat, maka kita nggak usah tambahin M di belakangnya. Jadi asangkarika aja gitu. Asangkarika. Tapi kalau itu dalam satu rangkaian kalimat yang panjang, maka itu ada M-nya gitu. Kalau eka itu dari eka, satu maksudnya. Jadi ada satu cita yang disertai oleh perasaan sukacita, bla 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 gitu loh. Jadi eka itu menunjukkan satu cita gitu. Oke. Ya. Oke, Anu. Nah. Tadi. Oke. Ya, kalau tidak ada lagi kita tutup ya dengan tolong ya Magda. Terima kasih. Oke. Ya teman-teman, hari ini kita sudah melakukan kebajikan dengan mendengarkan belajar Abhidhamma. Mari kita membagikan kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua bisa mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami semua ya, kita semua. Oke. Mari mengikuti saya. Idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me punyang ibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabasatanang bajemi tesabe mesamang punya bagang labantu sadu. Terima kasih semuanya. Anumodana. Anumodana, Bu.